Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahman dari kelas 73. Saya siswa SMP Al-Falatul Tasari Sidoarjo. Teman-teman, hari ini saya akan bercerita tentang Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim, ayah dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Siti Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar bisa dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi teman-teman, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya. Menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan, Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam mengingatkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia memutuskan untuk melihat anak dan istrinya itu, dan ketika keputusannya itu akan membawa anak istrinya itu dalam keadaan baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan anak dan istrinya itu diberi serba kecukupan, ya teman ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali yang menetap dan tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah, dan anak dan istrinya itu sedang menyembelih menternak gitu teman-teman, hewan ternak yang cukup banyak. Dan dalam perjalanan ke Mekah, setelah mengembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu dari memimpinnya. Ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail, anak kesayangannya itu, harus dibebankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Nabi Ibrahim seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut berdebar-debar tanpa beratnya ujian kali ini. Ia pun akhir menguatkan hatinya demi rasa cinta yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pun akhirnya menceritakan mimpinya itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh kamu sebagai korban dan aku harus menyembelihmu. Gimana ya teman-teman, disuruh menyembelih anaknya itu kan pasti berat. Hanya itu aja. Bagaimana pendapatmu wahai anakku, kata Nabi Ibrahim.
Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah apa yang telah diberitakan olehnya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Kisah jadi iblis itu membisiki Nabi Ibrahim berusaha mengikuti perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu iblis berusaha untuk membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu membengkukkan ketatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke atas bukit. Di sana ia menggunakan kain penutup mata dan benda tajam pun sudah disiapkan ketika pedang itu sudah berada di leher Nabi Ismail tiba-tiba digantikan dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikianlah selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Kau sudah melaksanakan perintahku dan ikhlas. Sebagai gantinya aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan yang besar bagimu." Iyalah kan, gimana ada gitu. Aku sebagai kan nih. Ini adalah itu. Nah, itu terjadi pada 10 Dzulhijjah di Mina. Sampai sekarang dirayakan umat muslim sebagai hari raya Idul Adha, dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan di Mina sebagai penghormatan Nabi Ibrahim. Demikian kisah Nabi Ibrahim. Semoga kisah ini dapat mempertebal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, ya rabbal alamin. Demikian saya, jangan lupa like, komen, like dan subscribe ya teman-teman. Oke, dadah.